Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Ajis Nasution, mahasiswa Magister Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan mengulas mengenai strategic planning untuk memenuhi rangkaian tugas saya untuk mata kuliah strategic bisnis yang dibawakan oleh Bapak Dr. Sugiyarto. Perencanaan strategis adalah proses penyusunan rencana organisasi yang meliputi penetapan tujuan, target, sumber daya, dan metode yang akan digunakan agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Rencana strategis merupakan salah satu aspek penting agar seluruh kegiatan organisasi bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan rencana adalah aktivitas yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan semua aspek secara mendetail dan fundamental. Faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemilihan strategi antara lain kekuatan, kelemahan, kompetensi, dan stabilitas perusahaan. Apapun jenis strategi yang dibuat, tetap harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk menjalankannya secara nyata. Ambisi dan filsafat bisnis personal tingkat eksekutif berada pada hierarki strategi tertinggi. Faktor kekuatan serta kelemahan sebuah perusahaan bisa terkait dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan tersebut, jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan strategi, jumlah jaringan pemasok atau cabang yang dimiliki, akses terhadap bahan baku produk, dan sebagainya. Kompetensi perusahaan menjadi faktor lain yang tak bisa ditawar dalam menentukan sebuah keputusan strategi. Faktor ini terkait dengan kemampuan sebuah perusahaan dalam menentukan strategi unggul dan menjalankannya secara optimal mungkin. Faktor kompetensi ini misalnya jumlah sumber daya berkualitas yang memiliki perusahaan, tingkat kompetensi para karyawan dan staf dalam penempatan mereka di berbagai posisi strategis di perusahaan, mutu peralatan produksi yang dimiliki perusahaan, dan sebagainya. Faktor ini erat juga kaitannya dengan poin pertama. Stabilitas perusahaan berkaitan dengan struktur internal perusahaan tersebut. Apakah sebuah perusahaan cukup stabil untuk memutuskan dan melakukan sebuah strategi besar? Misalnya, strategi pemasaran produk berskala internasional. Apakah perusahaan tersebut akan mampu mempertahankan strategi yang sudah diputuskan hingga jangka waktu target yang sudah ditetapkan? Dalam kaitannya dengan kekuatan, kelemahan, stabilitas perusahaan harus memiliki dataan rinci mengenai daftar kompetensi, kekuatan dan kelemahan badan perusahaan tersebut. Catatan tersebut harus rinci dan saling bersinergi, terutama dalam perusahaan dengan diversifikasi yang luas. Dengan pemahaman kekuatan dan kelemahannya, perusahaan dapat dengan mudah membuat pemikiran tentang strategi terbaik apa yang bisa diambilnya. Ketika sebuah kelemahan dideteksi, perusahaan juga bisa mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemilihan strategi antara lain faktor ekonomi, sosial, politik, dan pemerintah. Contohnya adalah peraturan atau keputusan pemerintah, krisis moneter, penurunan atau peningkatan daya beli masyarakat, kejadian luar biasa seperti perang atau bencana alam. Juga pada saat kondisi seperti ini, seperti pandemi yang sedang berlangsung, kondisi persaingan dan daya tarik industri, perubahan selera masyarakat, dan kemunculan tren usaha baru yang merambah konsumen berbeda atau mempengaruhi selera serta gaya konsumsi masyarakat dapat sangat mempengaruhi jenis strategi yang akan diambil. Peluang dan ancaman perusahaan, kemunculan pesaing baru dengan kekuatan yang patut diperhitungkan, serta kemunculan pangsa pasar baru bisa menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana strategi dibuat. Keempat faktor ini merupakan faktor penentu eksternal yang paling besar. Ketidakmampuan untuk mengadaptasi dengan salah satu faktor ini biasanya memiliki dampak yang cukup besar, terutama dalam hal regulasi pemerintah.
karena terkait peraturan dan sanksi. Berikut beberapa contoh akan saya sampaikan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan regulasi pemerintah. Sebuah perusahaan farmasi hendak memproduksi produk suplemen untuk kesehatan tubuh yang dikemas dalam kapsul gelatin. Untuk pembuatan obat berbungkus kapsul gelatin, perusahaan farmasi besar di Eropa dan Amerika sering memakai gelatin babi karena lebih murah. Akan tetapi, ketika beroperasi di negara-negara populasi Muslim dan Yahudi yang mendominasi, perusahaan tidak boleh mengambil hal tersebut dan harus mengganti gelatinnya dengan gelatin hewan halal, walaupun itu akan menjadi sedikit lebih mahal. Kemudian, tren green living dan isu pemanasan global harus membuat berbagai perusahaan mengambil langkah partisipatif dalam hal ini sebagai salah satu langkah peningkatan citra mereka di masyarakat sekaligus menaati regulasi pemerintah tentang konservasi lingkungan. Misalnya adalah dengan membuat kemasan produk daur ulang, melakukan langkah penghematan energi dalam setiap keputusan operasional, pengaturan pembuangan dan pemanfaatan limbah industri dan sebagainya. Setiap negara memiliki aturan perpajakan, izin usaha, dan ketentuan perindustrian sendiri. Perusahaan lokal maupun internasional harus menaati hal tersebut ketika beroperasi di negara tersebut, dan hal itu dapat mempengaruhi besar pada setiap keputusan strategi yang dibuat. Ketika inflasi atau krisis moneter menghantam sebuah negara, perusahaan yang berproduksi kosmetik mahal atau barang-barang mewah harus melibatkan hal ini dalam setiap pembuatan strategi. Faktor yang bersifat sosial ekonomi, politik, atau berkaitan dengan regulasi dan ketetapan pemerintah sejauh ini memiliki pengaruh paling besar pada pembuatan dan implementasi strategi sebuah perusahaan karena sifatnya sangat luas. Bahkan, hal ini menjadi landasan pertama yang dijadikan patokan oleh perusahaan dalam pembuatan strategi, terutama bila menyangkut etika dan hukum yang berlaku. Strategic planning harus dapat menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, where are we now? 2. Where do we want to be? Kemudian, how do we get there? And then how do we measure our progress? Pertanyaan pertama berkaitan dengan sejauh mana kita memahami situasi dan kondisi organisasi saat ini. Pertanyaan kedua berkaitan seperti apa situasi dan kondisi organisasi yang akan kita harapkan. Sementara yang ketiga dan keempat berkaitan dengan bagaimana upaya kita dalam menentukan cara mencapai harapan tersebut serta mengukur tingkat ketercapaiannya. Cara membuat rencana strategi. Pertama, tentukan visi organisasi. Sebelum menyusun rencana, kita harus tahu beberapa hal yang mendasar tentang organisasi. Misalnya, apa sebabnya organisasi didirikan, apa yang ingin dicapai, apa saja tanggung jawab yang harus dipenuhi, segmentasi masyarakat yang ingin dilayani dan diajak bekerja sama, dan seperti apa citra yang ditampilkan kepada organisasi yang akan dikembangkan. 2. Rumuskan misi organisasi. Rumusan misi merupakan ringkasan pernyataan visi untuk menjelaskan maksud dan tujuan yang melandasi pendirian organisasi. Rencana strategi adalah penjabaran dari misi, sebab penentuan tujuan dan target yang ingin dicapai harus mengacu pada misi sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. 3. Lakukan evaluasi atas pencapaian performa organisasi sampai saat ini. Sebelum menentukan cara mencapai tujuan, berusahalah mencari tahu sejauh mana pencapaian yang sudah diraih selama ini dengan melakukan hal-hal berikut. Tentukan kekuatan dan kelemahan organisasi agar Anda mampu menyusun rencana dan mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Memanfaatkan peluang untuk mengembangkan organisasi. Berusahalah menarik minat beberapa investor atau mengadakan penggalangan dana yang efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi.
Carilah peluang yang mampu mendukung pencapaian target sehingga Anda bisa mencantumkan cara terbaik untuk mendapatkan dan memanfaatkan peluang tersebut dalam rencana strategis. Identifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat implementasi rencana. Misalnya, resesi ekonomi, pesaing bisnis, atau perubahan peraturan pemerintah. Saat penyusunan rencana strategis, cantumkan cara menghadapi kendala dan strategi yang tepat sebagai solusinya. 4. Tuliskan berbagai faktor pendukung keberhasilan organisasi. Rencana strategis harus mencantumkan secara spesifik berbagai kondisi yang mendukung tercapainya target dan tujuan organisasi. Saat memikirkan strategi untuk mencapai tujuan, berfokuslah pada 4 aspek organisasi: keuangan, relasi dengan pelanggan, sistem prosedur, dan sumber daya manusia. 5. Tentukan strategi untuk meraih setiap faktor penentu keberhasilan. Rencana strategis harus disusun secara sistematis dan mencantumkan semua tindakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah investasi tertentu dan nama personil yang bertanggung jawab. 6. Prioritaskan strategi untuk mencapai target yang menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Tentukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai setiap target berdasarkan prioritasnya, dan susunlah rencana strategis langkah demi langkah sesuai target pencapaiannya secara kronologis. Ada tips mengenai membuat rencana strategis. Yang pertama, saat merumuskan visi dan misi organisasi, sebaiknya kita melibatkan semua anggota organisasi, dimulai dari manajemen tertinggi sampai karyawan paruh waktu ataupun outsource. Dengan melibatkan semua personil dalam merencanakan strategi, kita dapat mengembangkan budaya organisasi berupa kerjasama tim, otonomi, dan akuntabilitas di dalam organisasi. Kemudian, lakukan evaluasi rencana strategis secara berkala untuk memastikan bahwa kita memiliki rencana yang efektif untuk mendukung tercapainya target organisasi. Dan jangan lupa, pastikan juga target yang sudah ditentukan masih selaras dengan misi dan visi organisasi. Teknik implementasi strategi. Tanpa eksekusi yang baik dan mumpuni, perencanaan strategi tidak akan berhasil. Visi, misi, nilai, dan tujuan pun tidak akan tercapai. Meskipun strategi tersebut sudah disiapkan sebagus mungkin, eksekusi strategi berarti bahwa kita menggunakan mekanisme, teknik, atau alat khusus untuk mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Eksekusi strategis juga bisa disebut dengan implementasi. Proses implementasi strategis sangatlah penting. Dalam proses implementasi strategi, para pemimpin harus mengendalikan proses dengan hati-hati dan konsisten agar dapat menciptakan hasil yang diinginkan. Teknik yang dapat dilakukan dalam implementasi strategi antara lain menciptakan komunikasi secara berkelanjutan. Kita harus mengkomunikasikan tentang strategi secara terus-menerus agar orang-orang di seluruh organisasi dapat memahami dan menginternalisasikan. 2. Menjelaskan hal-hal yang dikerjakan. Kita harus mampu menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Terkadang, pengikut di organisasi sibuk melakukan pekerjaan sehari-hari, sehingga sering tidak memikirkan gambaran perubahan yang besar. 3. Jelaskan apa arti perubahan yang dilakukan setiap orang. Orang sering takut akan berubah, dan ini termasuk ketakutan akan arah strategis baru. 4. Menjelaskan apa saja yang tidak berubah. Seringkali merupakan ide yang baik untuk mengingatkan karyawan tentang kekuatan perusahaan, apa yang saat ini dikerjakan, dan apa yang tidak akan berubah. Dengan mengikuti teknik-teknik tersebut,
kita dapat memastikan pelaksanaan implementasi strategi lebih mulus. Visi misi dan nilai dan tujuan utama organisasi pun dapat dicapai sesuai dengan rencana. Sederhana namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategi bisnis. Ini juga merupakan bagian dari strategic formulation yang sedang kita bahas. Teknik ini digagas oleh Albert Hamri pada tahun 1960 ketika ia memimpin proyek riset pada Universitas Stanford dengan menggunakan data dari perusahaan Fortune 500. Pengertian dari analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness ataupun kelemahan, opportunity ataupun peluang, dan threat atau ancaman. Analisa SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama kita ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bentuk bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength ataupun kekuatan, weakness ataupun kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat kita kontrol dan dapat berubah, contoh termasuk diantaranya adalah tim organisasi kita, properti, lokasi tempat kita menjalankan usaha. Kemudian opportunity ataupun peluang, serta threat ataupun ancaman adalah hal yang berasal dari eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi dari luar perusahaan. Ada pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contoh termasuk adalah persaingan harga, bahan baku, dan belanja pelanggan. Ketika kita melakukan analisis SWOT, kita akan mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan bisnis. Caranya adalah mengumpulkan orang-orang dari berbagai bagian untuk duduk bersama-sama dengan mengeluarkan pendapat, mengetahui cara yang benar dan yang salah dalam menjalankan satu hal. Kemudian kita diminta untuk mencatat dan menyampaikannya secara bergantian. Ini disebut dengan brainstorming. Brainstorming dapat dilakukan 5-10 menit. Setiap orang boleh melakukannya dan boleh merubah ataupun menambahkan catatan pada titik di mana kita dapat menemukan ide dan gagasan-gagasan serta pemikiran yang baru. Ada beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada tim ketika sedang membangun analisis SWOT. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu menjelaskan bagaimana kita memicu pemikiran kreatif pada tim. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif perusahaan, adalah hal-hal yang berada dalam kendali kita. Contohnya adalah proses bisnis apa yang sudah berhasil, aset apa yang sudah kita miliki, baik itu fisik ataupun non-fisik. Kemudian bagaimana sumber daya yang kita punya, baik itu keterampilan karyawan, jaringan distribusi, serta konsumen. Kemudian kelemahan. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan kita. Adalah hal-hal yang mungkin perlu kita tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Antara lain adalah, adakah hal-hal yang kita perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif? Atau proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? Atau apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan seperti pendanaan ataupun peralatan baru? Atau apakah ada celah untuk tim kita sehingga dapat mengimprove kemampuannya? Kemudian peluang. Peluang adalah faktor eksternal dari dalam lingkungan. Ini cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Apakah market bisnis
bisa berkembang? Apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak sehingga kita dapat menjual lebih banyak? Adakah cara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menumbuhkan pengembangan bisnis? Apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan secara positif? Jika bisnis ada terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk kita? Ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Kita tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Apakah ada memiliki pesaing potensi yang dapat memasuki pasar kita? Apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang kita butuhkan dengan harga yang cocok? Bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara kita melakukan bisnis? Apakah perilaku konsumen berubah dengan cara dapat berdampak negatif bagi bisnis kita? Adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Tindakan yang dihasilkan dari analisa SWOT ini akan cocok dengan bagian tonggak dari rencana pengembangan bisnis, akan memberikan fondasi yang konkret pada bisnis di masa yang akan datang. Analisa SWOT juga dapat diterapkan untuk menganalisa strategi yang sudah berjalan atau menciptakan strategi baru di masa yang akan datang. Blue Ocean Strategy digagas oleh Profesor asal Korea Chan Kim dan rekannya dari Prancis Rini Mahbourni. Strategi ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memenangkan kompetisi bisnis yang kian menjadi dinamis dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata-kata kompetisi pun menjadi tidak relevan dan kita dapat keluar dari zona komoditas. Blue Ocean Strategy pada dasarnya merupakan sebuah siasat untuk menaklukkan pesaing melalui tawaran fitur produk yang inovatif dan selama ini diabaikan oleh para pesaing. Fitur produk ini biasanya juga berbeda secara radikal dengan yang selama ini sudah ada di pasar. Dengan cara seperti di atas, Blue Ocean Strategy mendorong pelakunya untuk memasuki sebuah arena pasar baru yang potensial dan yang selama ini dilupakan oleh para pesaing. Sebagai contoh yang bisa kita pelajari dari kisah Blue Ocean ini misalnya dapat dilihat pada kisah keberhasilan Yamaha dengan skutik Mio-nya. Dulu, sebelum motor jenis ini muncul, pasar sepeda motor didominasi oleh merek Honda sebagai penguasanya. Ketika skutik Mio hadir, Yamaha memasuki pasar motor dengan fitur yang berbeda secara radikal. Yamaha segera membidik segmen pasar baru atau new market segment, yakni para pelanggan perempuan. Dengan pendekatan Blue Ocean ini, saat itu praktis Yamaha berenang dalam arena pasar baru yang tidak ada player lain di dalamnya. Dengan mudah Yamaha memimpin pasar baru itu, dan itu terus bertahan hingga kini. Keberhasilan ini memang fenomenal, sebab melalui Mio lah Yamaha kemudian pelan-pelan merengsek singgasana yang sudah puluhan tahun digenggam sang jawara Honda. Karakteristik strategi Blue Ocean. Strategi ini menekankan dua fokus dalam menerapkan strateginya. Fokus pertama pada cost, yaitu kurangi faktor apa saja yang harus dikurangi, terutama yang membebani biaya namun tidak penting bagi pelanggan. Kemudian, hilangkan faktor apa saja yang dapat dihilangkan untuk menang bersaing dalam jangka panjang. Sedangkan fokus kedua adalah value dari produk atau jasa, yaitu meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan di atas standar kompetitor yang ada sehingga customer terpuaskan, atau
Ciptakan faktor apa yang belum pernah ada di industri ini sebelumnya, yang akan menjadi pembeda dalam jangka yang panjang. Demikianlah ulasan mengenai strategic formulation pada section ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.